Hari ini hari 3 Juni tanggal 3 Juni 2026. Kita baru saja bangun. Sekarang jam setengah 9. Enggak sih, udah bangun dari tadi sih. Cuma tadi gue bikin video dulu penjelasan update ya dari makro view yang udah gue dapet dari solusi dari beberapa masalah yang udah gue temukan kemarin. Oke, balik lagi ke ini aja. Seperti biasa, video harian adalah video contoh pengaplikasian dari konsep yang udah gue kasih. Karena gue juga pengen mencapai objektif yang gue punya, maka gue akan memakai framework yang udah gue berikan, yang karena itulah framework gue sendiri untuk mencapai objektif atau goals yang gue punya. Maka langsung aja mulai. Tadi gue lupa untuk rekam, cuman gue udah gosok gigi. Tadi juga itu pakai karena gue masih semangat dari habis baca komen dari YouTube, makanya gue gampang buat gosok giginya karena masih enjoy. Tapi untuk memastikan kedepannya selalu smooth, kita bakal tetap pakai framework yang kemarin. Maka sekarang gua mau siap-siap untuk kuliah, yaitu artinya mandi, ganti baju dan mandi dan ganti baju. Mungkin gak usah ganti baju sih, mandi aja. Artinya apa? Mandi itu adalah salah satu kebiasaan yang bakal gua bangun ya. Intensi gua kita bangun nih. Intensi gue selama sejam kemudian atau setengah jam kemudian adalah mandi dan siap-siap untuk kuliah. Tapi seperti biasa ya, sebulan pertama gue bakal paksa diri gue untuk melakukan intensi ini apapun itu selama 3 menit. Setelah 3 menit, stop. Mau apapun yang terjadi, masih sabunan lah, masih apa, stop. Langsung selesai. Sudahi saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk apapun yang kita lakukan itu bukan dari willpower, tapi dari kebiasaan. Supaya kita nggak burn out dan supaya kita bisa konsisten. Jadi semuanya adalah pakai momentum dan pakai habit. Nah, ini kebetulan gue lagi mau trading dulu karena tadi ada notifikasi. Jadi abis trading baru kita mandi. Oke, jadi kita tadi udah entry, kita sell situ. Kenapa? Karena begini. Kita lihat secara daily. Sekarang dia ada di bawah resistance ya. Ya, ini zona sideway, ini resistance, ini support, ini di bawah support, dan dia di M5 nya RSI nya udah di pucuk gitu ya, maka kita masuk. Nah, target kita lihat secara daily guys, target kita di sini ya. Jadi kita sudah entry, kita lihat bagaimana marketnya play out. Semoga aja dia nggak balik arah lagi guys. Nah, udah setelah entry kita tutup dan kita lanjut dengan intensi tadi adalah mandi. Kita mau mandi. Oke. Selama 3 menit start. 1 2
Udah 57, sekarang gue mau mandi, gue stop dulu kameranya. Oke, kita udah mandi selama 3 menit. Sekarang kita lanjut siap-siap bro ya. Intensi siap-siap pergi 3 menit ya. Gue gak bakal rekam soalnya pakai baju dan segalanya. Oke, kita udah siap buat pergi. Cus pergi untuk kuliah guys ya. Kita lanjut pergi untuk kuliah. Kalau kuliah sendiri, gua lebih nganggapnya sebagai kerjaan sih. Karena dengan kuliah ini, gua bisa tinggal di Malaysia dan gua bisa dapat uang bulanan dari orang tua gua. Gitu sih. Jadi demi survival aja kuliah. Karena kalau nggak kuliah nanti gue dibalikin ke Indo, nggak dapat uang bulanan, udah deh nggak ada cash flow. Jadi gue kuliah buat itu guys ya. Kita sekarang lagi di kantin, kita makan roti telur dulu guys, 3 ringgit, mantap. Number three, you cannot. Question number three, you cannot get it from your. You cannot get it. You cannot even get it from your clients or whatever. Sekarang udah kelas, lanjut mau ini, kita mau makan, so kita bakal langsung aja untuk pergi ke tempat makan dekat sini. Itu intensi kita, berarti kita jalankan untuk pergi ke sana selama 3 menit. Setelah itu balik lagi atau enggak udah, kalau nyampe sih 3 menit. Jadi udah 3 menit dari sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 20 21 32 33 34 35 salah satu yang bisa gua ini ya, secara mindset itu begini. Kalau kalian bingung gimana caranya untuk enjoy apapun yang kalian lakukan sekarang anggap bahwa kalian apapun yang kalian lakukan sekarang
itu kalian nggak bisa lakukan sebelumnya. Misalkan sekarang jalan, anggap kalian sebelumnya nggak boleh jalan sama sekali, kaki kalian diikat, tangan kalian diikat, kalian nggak bisa gerak. Sekarang kalian bisa jalan, tapi cuma sampai 3 menit, nanti abis itu kemampuan itu hilang lagi. Nah, kira-kira apa yang enjoy dari sana? Kalian bisa enjoy misalkan sensasi dari menapak, atau enggak sensasi dari pergerakan. Itu semua kalian bisa jadi enjoy ya. Misalkan kalian sebelumnya nggak bisa nafas, kalian cuma bisa nafasnya itu pakai alat bantu pernafasan. Sekarang kalian bisa nafas bebas di alam. Atau misalkan kalian sekarang hidupnya di era zaman masa depan di mana oksigen itu terbatas, sekarang kalian bisa menghirup oksigen itu. Nah, jadi semua itu kalian sekarang ini adalah kesempatan kalian doang untuk enjoy. Setelah 3 menit ini kalian nggak bisa lagi melakukan apapun ini. Nah, jadi itulah yang membuat enjoy. Scarcity ya, kelangkaan. Kalau gue bisa main badminton tiap hari everyday 24 jam, mungkin juga gue jadinya agak malas. Tapi karena gue terpaksa cuma bisa badminton 2 kali seminggu, akhirnya apa? Akhirnya jadi sangat-sangat enjoy ketika gue main, karena itu momen langka sekali. Jadi sekarang gue udah nyampe tempat makan, mari kita enjoy makan di sini karena udaranya bagus, cuacanya bagus, lantainya ada, makanannya enak gitu. Jadi kita makan ini ya, makan noodle, Hong Kong fish paste noodle, bihun. Oke, kita sudah balik di kos atau apartemen. Tadi mau buka bank, akun bank ya, tapi penuh, jadi kita harus pergi ke tempat lain. Tadi aku sebenarnya gue udah balik sejak berapa lama ya, sekitar 30 menit lalu. Cuman capek dan akhirnya kita rebahan dan kita nge-scrolling lagi guys. Gila sih, kalau capek itu ya langsung ini loh. Padahal kan kalau capek istirahat ya, kenapa capek jadi scrolling coba? Nggak make sense. Jadi triku pakai willpower untuk kemudian ini video. Jadi sebenarnya video ini juga salah satu yang powerful ya, karena ketika gue mau ngapain, itu otak gue tuh lebih sinkron, nggak muter-muter di tempat, tapi harus memproduksi suatu kalimat yang lengkap gitu. Jadi sekarang gua mau makan yogurt, ya udah gue jadi tahu intensi gua apa. Tapi kalau di otak nanti cepat sekali pikiran berputar tapi nggak kemana-mana, kayak aduh gue mau makan yogurt, aduh gue mau scrolling, aduh gue harus pergi ke bank, nanti muter-muter lagi, akhirnya nggak kemana-mana. Jadi mungkin juga sih harus kalian kalau misalkan mau juga harus ngomong sendiri atau harus pura-pura ngerekam diri kalian sendiri, karena sangat ngebantu sih kalau buat gue ya untuk bikin video kayak gini tuh. Kayak terus jadi lebih nggak sepi, jujur lebih nggak sepi, karena gue ngelihat langsung ke sini seakan ada percakapan, seakan ngomong gitu, walaupun agak sedih ya, maksudnya kelihatannya gitu kita ngomong sendiri, cuman ya gitu deh.
Maka sekarang yang mau gue lakukan adalah gue mau makan yogurt. Oke, intensi mulai 1, 2, 3 mulai. Selama 3 menit. 1, 2. Nah, sudah. Ini yogurtnya, bro. Nah, kita makan jangan di sini, kita makan di luar. Jangan lupa kartu kamar kita, nanti nggak bisa masuk. Oke. Makan dulu, Slur. Nah, ini bahaya, guys. Gue sekarang lagi mood gue, sumpah, mood gue tuh diatur banget sama trading, cok. Sekarang ya, nih sekarang gue lagi seneng, guys, karena dia lumayan, ya, lumayan sekali. Berapa pips? 300 pips. Jadi gue seneng, coy. Tapi nanti kok hilang profitnya, ya kan, kita gue ngambil hilang, langsung moodnya jatuh, cok. Jadi bahaya sih, kita nggak boleh. Kita udah punya strategi, kita udah punya TP di mana, ya kan, kurang lebihnya. Jadi kita tahan aja, kita komit, kita fokus, dan jangan biarkan trading mempengaruhi mental kita gitu. Kita jangan pengen cepet-cepet kaya. Kita tentukan satu metode yang menurut kita kecepatan perputaran uang dan untuk kita jadi kaya itu sudah cukup untuk kita. Yaudah, terus kita udah stick aja dengan itu. Jangan kita pengen semua kesempatan dibabat, cuy. At least kalau di trading jangan gitu. Yang ada nanti FOMO. Kalau udah FOMO, otaknya nggak bener. Kalau otaknya bener gimana? Rugi, bro. Jadi jangan. Kalau di trading jangan. Kalau di tempat lain mungkin boleh, karena kesempatan lebih jarang. Kalau di trading jangan, bro. Setidaknya ambil yang sesuai trading plan. Yang sesuai trading plan ambil semua. Bener ambil semua yang sesuai dengan trading plan. Tapi kalau nggak sesuai trading plan jangan. Oke, sekarang kita mau buka bank. Kita butuh paspor dan kita butuh surat-surat, maka kita akan bawa, ya, sudah bawa. Kita juga akan naik namanya BRT supaya cepat. Kita bawa itu, kita bawa dompet juga dah, bawa dompet, bawa paspor, ya, bawa payung dah. Nah, udah, bawa HP juga. Itu aja yang kita bawa, dan bawa minum supaya kita nggak dehidrasi.
Sumpah ya, ini kalau gue ya kalau lagi covid itu langsung ada ini bro, langsung seakan-akan ada sound effect di background, ada sound effect ini. Tenata vida la 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 ya tota vida apa sih namanya tuh ya, lagu Dokter Tirta ya. Jadi pengen bikin edit gitu guys, edit diri sendiri cuan. Jangan bro, tidak boleh, kita tidak boleh terlalu euforia. Kita bukan pengen judi guys, kita ingat ya, kita bukan pengen judi, kita pengen kaya, kita bukan pengen judi. Artinya apa? Artinya kita jangan tergiur pengen masuk lagi, jangan. Trading yang profit itu trading yang membosankan gitu. Begitu kurang lebih ya. Dan kita tahu, kita harus yakin kepada pemahaman kita akan XAU-USD. Kalau lagi ngetrend minimal 2000 pips tuh nyampe bro, 2000 pips tuh ada. Apalagi kita dapat posisinya di awal tren. Jadi 2000 pips itu untuk volatilitas sekarang tuh sangat mungkin. Setelah 2000 pips dia balik arah, who knows. Tapi untuk 2000 pipsnya itu sangat mungkin. Gua harus cukur lagi nih. Sudah berantakan guys komuk gua. Nggak harus sih. Tapi tadi enak juga sih gua scrolling bentar, istirahat bentar sih. Nah tapi itu kita harus tahu batasannya, 30 menit udah gitu. Masalah itu yang susah kadang. Nah sekarang udah, sekarang kita cus pergi. Ini nggak usah dibiasakan jadi habit. Kenapa? Karena ini cuma gue lakukan sekali doang. Gue melakukan habit yang hal-hal yang bakal gue bakal lakukan terus menerus. Ini gue lakukan kenapa? Karena ini secara dasarnya fundamental gue harus, kalau nggak gue nggak bisa dapat uang guys. Transfernya lewat mana kalau gue nggak ada bank gitu intinya itu. Sekarang jam 4, sekarang gue mau makan malam. Itu intensi, aduh ada nyamuk lagi. Itu adalah intensi gue, maka akan gue laksanakan dalam 3, 2, 1. Oke. Kita mau makan malam, berarti kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 7, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 1,
Oke, so jadi kita dalam 3 menit nyampe kurang lebih di tempat kemarin lagi ya. Kita udah dari sana, dari ujung sana nyampe sini, tapi waktu habis, maka kita nggak boleh maksa. Kita balik lagi ke waterfront lagi ya. Kita balik ke asrama / apartemen yang tadi. Ya udah, kita balik lagi dan kita makan di dekat sana aja. Jadi gue bakal tiap hari ngelakuin ini. Gue nggak tahu bakal enaknya seminggu apa sebulan aja. Sebulan agak lama sih, cuman kalau udah sebulan kayak gini sebenarnya agak jadi kebiasaan juga sih. Sebenarnya nggak masalah, karena gue udah sebulan di sini dan gue masih belum punya kebiasaan. So what's the problem? Gue ngebangun kebiasaan kayak gini sebulan. Either way, ya, udah. Menurut gue sih mendingan sebulan ya. Jadi gue sebulan bakal kayak gini terus. Baru nanti kita kalau udah sebulan, baru kita increase jadi 6 menit. Jadi 6 menit atau indefinite. Nah itu gue juga nggak tahu enakan mana. Enakan kita nambah jadi 6 menit, apa enakan kita nambah jadi selama kita mau. Atau mungkin gini, kita harusnya cuman 3 menit, boleh lanjut maksimal 3 menit, jadi 6 menit. Jadi oleh karena itu kita nggak bakal pernah harus ngelakuin sesuatu langsung sejam gitu. Jadi misalkan kita tetap harus ngelakuinnya cuman 3 menit aja. Cuman kalau setelah itu kita mau, karena kita enjoy, kita kasih waktu mainnya, kita tambahin dikit-dikit supaya kita tahu bahwa itu beneran dari momentum. Karena kita nggak beneran tahu, jadi ya kita batasin aja dikit-dikit gitu. Kita harus enjoy ya, apapun itu kita harus enjoy. Mau jalan kaki doang enjoy bro, karena why not? Dengan enjoy jadi lebih mudah, kita makin enjoy. Dan hidup kan buat enjoy ya, kita hidup buat enjoy. Main game buat apa? Buat senang-senang. Ngapain main game kalau buat stres? Enggak ada yang mau. Makanya orang main game kenapa jadi adiktif, karena dia seru, dia enjoy main gamenya. Stres pun, susah pun, tetap harus enjoy mainnya. Enjoy bahwa kita, wah gimana nih cara menyelesaikan masalahnya, nge-beat challenge sih gimana. Jadi itu sih, sampai ini gagal, kita bakal keep frameworknya sama kayak gini. Kita lakuin apapun, kita bikin gampang dulu, nanti kita bikin supaya kita enjoy. Kalau kita udah enjoy, kita makin gampang, dan kalau udah gampang nanti makin enjoy gitu ya. Kita lagi di kantin sekarang. So jadi kita sekarang makan curry chicken guys, mantap. Oke, kita sudah balik lagi di apartemen. Now sekarang kita ada kelas online sebentar aja, sejam. Jadi kita bakal ke student hub di bawah buat dengerin. Yep, betul, seperti itu. Karena kalau di kasur, kalau di kamar, yang ada bukan dengerin bro, yang ada tidur. Jadi mari kita ke bawah, yuk ke bawah. Hayu. Jangan malu-malu. Yaudah, mari kita mulai. 1, 2, 3. But bro, you can see how happy I am. Tahu gak kenapa? Karena emasnya lanjut turun lagi bro. Langsung gue happy anjir. Beneran dah, emosi gue sekarang ya masih terpengaruh sama ini sih.
sama XAU. Well, I mean it's fine, kita enjoy itu nggak apa-apa. Cuman pertanyaannya gimana caranya kalau lagi loss kita bisa tetap, karena kalau lagi menang mah ya udah terserah we mau ngapain gitu kan. Tapi jangan entry lagi, tapi ya udah tahan aja. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita, kenapa kita buka sendal lagi, pertanyaannya adalah gimana caranya kita kalau lagi kalah tetap nggak nafsuan. Terus kalau udah nggak entry, caranya gimana? Caranya punya hidup bro, jangan trading doang. Karena kalau trading doang lu nunggu setup kelamaan, lu nggak sabaran, lu harus ada rutinitas ya. Menurut gue sih begitu, jadi harus ada kerjaan lain lah. Trading menurut gue nggak sibuk kok, lu bukan yang gimana banget, nggak harus lu berhenti kerja buat trading, berhenti sekolah buat trading, nggak harus sih. So, apakah gua kuliah hal yang tepat? Ya, bisa dibilang. Karena gua punya duit bro, karena ortu gua punya duit, punya modal, jadi masih bisa memodalkan gua untuk trading dan juga memodalkan gua untuk kuliah. Tapi kalau pilih salah satu, gue sih pilih buat trading sih bro. Kalau cuma satu doang ya, kalau gue sih ya beda cerita. Ini kalau gue ngomong kalau cuma satu doang ya. Oke, let's go. Enjoy anjay. Kalau enjoy ya semua juga dijabanin. Nah itu juga bahaya tuh kalau terlalu enjoy ya. Kalau kita terlalu enjoy jadinya apa bro? Jadinya kita semua hal kita lakuin. Tapi masalahnya gini, kalau lu belum punya habitnya, cemong aja. Lu kalau belum punya habitnya, mau gimana juga, tetap capek, tetap nggak bakal gampang. Karena lu apa ya, walaupun lu pakai momentum, tapi lu nggak bakal tahu di mana momentumnya selesai, habis ya, dan lu malah berganti tenaga ke willpower lu. Jadi no. Jadi yang selalu lakukan sama bro, sama tiap hari sama, tapi lu tiap hari makin gampang, makin enjoy. Nanti boleh momentumnya naikin dikit, tapi pelan-pelan. Jangan mau cepet-cepet, jangan mau instan. Momentum bro, momentum ya. Dan habit dan otak, karena manusia itu ini bukan pseudoscience. Setiap kali kita tidur, nah apa yang kita lakukan dan seharian itu ya sama dia direkap lagi. Yang nggak penting dilupakan, yang penting yang kita ulang terus, dia ingat dan dia makin kuatkan gitu. Jadi ya gampang gitu, kita repetisi aja, makin kuat, makin gampang, makin enjoy gitu deh. I have a workshop online, so I'm thinking of going to the student hub. Better than December, right? Yeah, I won't study if I stay inside. Yeah. See you. Bye. I can't baby with another love. I don't sound like before you and me. Soalnya gini menurut gua ya, udah So that you forget about these directions. So basically you ask the journal entries and then sing on without. That's the next. Damn bro, tiba-tiba udah 9:30 bro. Tebak ngapain gua doom scrolling lagi anjay. Ya udah, sekarang gua mau mandi.
sama sih pikirannya ini ya apa, awalnya mau tiduran dulu aja, habis mau tiduran dulu, habis itu aduh pengen iseng scrolling dikit, terus tiba-tiba pengen nyobain aplikasi baru yang mana mesti produktif, padahal kan gue tahu apa yang produktif buat gue adalah ya lakuin habit yang udah gue mau lakuin itu kan. Terlalu banyak ide baru, terlalu semangat, terlalu, nah ini bagusnya ya inilah yang terjadi gitu. Setelah hari pertama, hari keduanya bisa kayak gini, hari keduanya bisa hancur, atau hari ketiga biasa. Jadi cuma hari pertama doang semangatnya. Makanya gue nggak mau terlalu gembor-gembor di awal. Walaupun misalkan masih ada momentum, jangan dilanjutin gitu, stop aja, karena gue tahu dari pengalaman bahwa itu tuh bukan momentum, itu masih pakai willpower gitu. Itu cuma pakai apa ya, semangat awal doang, cuma dia jadi kebakaran karena kita nggak bisa keep up. Itu either way hari ini udah bagus. Mari kita end dengan note yang lumayan oke, ya. Kita coba end dengan note lumayan oke. Cuma hari ini kita belum ini sih, kita belum meditasi, kita belum belajar sebenarnya. Jadi jelek sih. Tapi either way kita mau mandi terus kita mau tidur, itu intensi kita. Jadi ya udah lupakan yang tadi. By the way tadi juga gua ini apa, hampir tergoda sama las. Makanya apa ya, kayak willpower itu kayak lagi tarik tambang gitu, kayak gue berusaha nggak kesana sembari gue tetap doom scrolling, sembari gue kayak apa ya, melawan arus gitu loh, kayak jadi stagnan gitu, nggak bisa kemana-mana karena otaknya muter-muter terus di ambang sini nih, dia nggak pernah keluar. Gue nggak pernah ngomong kayak gini. Jadi menurut gue penting juga sih kalian punya media untuk bisa menulis intensi kalian sekarang apa, entah di buku, entah di kertas, atau ngomong langsung kayak gini, karena penting banget sih menurut gue ya. Karena kalau tadi ya di kursi di kasur doang, terus kayak apa, terus di otak doang mikir oke, sekarang gue mau gini, nah itu nggak dilakuin. Tapi kok coba aja bilang gue nulis intensi sekarang, nah itu gue mau coba itu. Jadi ya gue tulis ya, gue tiap nanti nulis intensi sekarang, kira baru mulai. Jadi nulis, jadi step pertama adalah nulis intensi dulu, karena perilaku mulai dari intensi gitu. Gagal mulu bro, anjay, ya sudah lah. Tapi gagalnya sekarang tuh masih oke. Nggak burn out banget gitu, gagal karena hari ini juga nggak terlalu capek. Itu bagusnya gitu menurut gue ya. Atau kita coba aja ini lagi. Nah kan bingung ngapain, suka ke distraksi banget gue teh, aneh gitu. Oke, sekarang gue mau mandi. Step menuju mandi lakukan dalam mandi, gas, waktu. Oke, kita stop dulu karena kita bakal mandi. Jadi gue bakal end video di sini. Gue tinggal gosok gigi terus abis itu tidur. Nanti intensi dengan cara yang sama. Sekarang gue mau gosok gigi, sekarang gue mau tidur. Lakukan 3 menit, abis itu stop. Abis itu ya kalau abis itu gue begadang ya udah, nggak masalah. Karena yang penting adalah gue bangun kebiasaannya, bukan masa tidur, bukan masa gosok gigi. Nah berarti bener abis ini gue nanti ya, gue misalkan ini ya, atau enggak ya udah deh, nggak jadi stop sini videonya, gue teruskan sampai nanti gue tidur.
Tadi awalnya gue mau cut di sini supaya gue bisa upload sekarang, cuman ya mungkin lebih baik kalau gue upload besok pagi aja, nggak masalah juga sih. Oke, jadi udah beres mandi dan sempat ini ya, sempat terbahan lagi. Sekarang jam 10.40 ya. Nggak boleh maksa cuy. Ini gue habis cukur. Ini sedikit jelek nyukurnya, jadi ada. Ya sudah, biarkan aja lah. Gitu ya. Jadi sekarang intensinya adalah tidur. Kita lakukan selama 3 menit aja. Setelah 3 menit kita bangun lagi. Real kah? Real cuy. Oke, berarti apa? Intensi tidur 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kita udah tiduran. Tadi udah mati lampu, tiduran selama 3 menit. Wow guys, I think I found the code. Kayaknya gue menemukan kuncinya. Aneh loh, kalau manusia itu apa ya, kalian harus mengubah dari abundance keberlimpahan menjadi scarcity atau kelangkaan. Ketika langka untuk kalian untuk bisa tidur, di otak kalian menghitung mundur lamanya kalian bisa tiduran dengan tenang di kasur. Itu kan benar-benar menghargai setiap waktu. Jadi enjoy bro, enjoy. Itu kuncinya. Kita jadi enjoy, dan itu mudah untuk dilakukan. 3 menit itu sangat-sangat kecil. 3 menit itu berapa coba? 1/20 dari sejam. Sehari ada 24 jam, berarti 1/400-nya guys. Ini 1/400 dari hidup kalian pakai buat bangun habit yang benar-benar berguna. 3 menit doang tiap hari. Sekarang mau ngapain? Mungkin begadang. Karena gue udah bilang, gue nggak mau maksa diri gue buat lakuin hal yang produktif. Tapi pakai willpower. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti burnout lagi. Akhirnya nanti seminggu beres, setelahnya enggak lagi karena otaknya kapok. Seperti dibohongi gitu, kayak oh dia bilang cuman lakuinnya cuma 3 menit, tapi kok malah akhirnya dipaksa sejam. Akhirnya kapok buat mulai lagi. Sedangkan yang harus dilakukan adalah lakukan 3 menit, udah kalian coba enjoy 3 menitnya. Nanti bulan depan dikasih kesempatan buat enjoy selama 6 menit. Nanti dikasih enjoy selama 9 menit. Wajibnya tetap 3 menit, tapi kalian dikasih waktu enjoy. Jadi kalian lakuin itu karena kalian mau, bukan karena kalian harus. Orang yang enjoy lakukan sesuatu, ya pasti lebih jago bro, lebih lebih bagus lah hasilnya dibandingkan dipaksa. Mungkin at least buat gua seperti itu teori. Kita laksanain, tapi teorinya kita langsung laksanain dan kita coba ubah-ubah. Kalau misalkan nemu mentok sini kita ubah, mentok sini kita ubah. Kalian lihat aja progresnya bagaimana. Metodenya atau prinsipnya itu berevolusi dari masalah ke masalah, dan kalian tiru cara pemikirannya, kalian tiru cara solution based thinkingnya, problem solvingnya, dan ilmunya. Beberapa yang udah gue dapetin dari orang-orang berpendidikan di luar negeri tentang psikologi, tentang habit. Kalian bisa baca juga sendiri, karena sekarang sudah ada AI, kalian bisa bantu. Tapi jangan terlalu bergantung, karena AI biasa ngasih datanya itu terlalu dikit. Kalian harus pinter-pinter cara nanya AI-nya. Kalian berpikirnya harus di diri kalian. Kalian harus tetap ngulik.
Jadi kalian tanya fakta A, tanya fakta B, jangan tanya kesimpulan. Kalian tanya faktanya, kalian bikin kesimpulan sendiri. Lebih baik begitu. Karena yang dikasih tahu sama AI itu yang mainstream, dan kadang yang mainstream nggak bekerja. Ya gue orangnya sukanya yang anti mainstream, makanya gue lakuinnya begitu. Oke, the way gue bakal upload ini tanggal 3 Juni 2026. See you di hari besok.